Selamat malam Mbak Hani. Shalom Bapak, selamat malam. Haleluya. Apa kabar? Puji Tuhan Bapak, baik. Terima kasih Mbak Hani sudah hadir pada malam hari ini. Banyak teman-teman yang merindu untuk mendengarkan bagaimana ceritanya seorang yang tadinya dari iman yang berlatar belakang antikris atau orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, terus kemudian satu ketika memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin mulai dari awal, dari latar belakang dulu. Mbak Hani Iya, bisa Bapak. ceritakan kepada kita bagaimana dulu kehidupan di dalam agama yang sebelumnya dan Iya, doktrin-doktrin apa saja yang Mbak Hani terima, yang Mbak Hani percaya pada waktu itu. Silakan Mbak. iya. Iya, terima kasih Bapak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Roh Kudus yang menuntun malam ini ya. Terima kasih. Dulu saya dari keluarga Muslim. Saya adalah cucu dari pendiri masjid ya. Semua keluarga saya itu ustadz, dan orang tua saya juga orang aktif di dalam masjid untuk berazan, berikomah, yang pokoknya aktif di dalam masjid gitu ya. Kakak-kakek saya juga seorang yang terpandang di dalam agama Islam saya gitu. Sampai kita punya tanah aja dihibahkan, diserahkan ke suatu yang pembangunan tentang masjid gitu. Dan kita dalam keluarga punya makam sendiri khusus untuk keluarga dari kita gitu, dari keluarga ustadz, dari keluarga yang keluarga kita yang benar-benar pendiri masjid gitu. Mungkin kadang orang juga bingung, keturunan ini kok bisa kenal Tuhan Yesus, karena Roh Kudus juga yang menuntun saya. Saya masuk Islam itu di tahun 2009 saya masuk Islam, masuk Kristen. Saya Islam dulu waktu masih Islam, saya itu mungkin diajarkan untuk mengaji, untuk sholat, untuk mengaji, untuk mendekat Al-Quran, gitu, untuk membaca Al-Quran, diteter dulu waktu di masjid. Kalau sore itu harus ke masjid, harus ngaji, gitu ya. Harus sore malamnya sebelum belajar juga harus ngaji dulu. Pokoknya harus ke agama dulu gitu. Harus sholat, harus diingetin gitu. Ya, karena dari silsilah seperti itu, saya kadang juga bingung, ikut-ikut aja gitu. Hafalan ya hafalan, surat-surat apa itu di Al-Quran tuh saya juga hafal. Di surat Yasin aja saya hafal. Jadi dulu dari keluarga saya itu mendidik untuk salah satu surat harus dihafalin gitu. Selama berapa hari sampai hafalan, berapa ayat gitu, sampai harus gimana ya, harus dijelaskan gitu, harus hafal ini sampai ini gitu. Jadi kayak hafal di luar kepala di surat Yasin itu. Tapi saya kan masih kecil waktu itu, saya nggak tahu, yang ikut-ikut aja gitu, ikut amalan itu gitu. Amalan untuk membaca sampai ayat pertama sampai terakhir gitu ya. Ngaji ya ikut ngaji gitu. Cuma saya ikut-ikut aja layaknya anak kecil gitu. Sampai dewasa juga sih saya juga ikut-ikutan aja kayak soalnya saya kan nggak tahu di Al-Quran itu kan bahasanya Arab gitu ya, sedangkan saya kan orang Jawa, orang bahasa Indonesia, ya ikut aja ya, saat puji-pujian, saat apa ya namanya, tibaan, kalau orang Jawa, kalau orang Muslim tibaan itu ya ikut aja nyanyi-nyanyi gitu, tapi secara Muslim juga sih. Yang saya dapat sih ya, doktrin-doktrin itu emang banyak ya di dalam waktu saya masih Muslim. Doktrin saya itu ya, mungkin orang tua saya bilang gini, jangan sampai deket-deket orang Kristen gitu. Sekolah saya juga dulu waktu masih SMP terus SMA juga dikhususkan untuk ke madrasah gitu ya, untuk ke Islami gitu. Jadi saya suruh ngaji, saya suruh sholat, suruh puasa. Apalagi kalau di bulan Ramadan saat saya nggak puasa itu dimarahi,
dipukul, pokoknya dimarahi sama orang tua, harus puasa gitu, sholat sampai sholat dulu apa kamu belum sholat ya, sholat dulu gitu. Akhirnya saya mengikuti aja arahan orang tua, tapi saya kan nggak pernah tanya, nggak pernah dijelasin juga, mungkin dalam ngaji cuma diajarin Iqra, diajarin baca Al-Quran, buat hafalan-hafalan aja gitu. Cuma namanya nggak tahu, nggak dijelaskan juga sih waktu itu. Cuma karena waktu mungkin saya juga waktu itu remaja juga, saya juga kerja, mungkin saya kurang juga beribadah, bisanya cuma sholat, berdoa, baca surat, sholat, baca surat Al-Quran itu, ya itu aja yang saya bisa gitu, saya juga berdoa gitu. Terus doktrin-doktrin selama ini sih yang saya dapat ya waktu saya masih dalam agama yang lama, ya mungkin orang tua saya mengekang gitu, saya berteman dengan seorang Kristen, apalagi masuk dalam gereja, apalagi berjabat tangan gitu, apalagi pokoknya menentang sekali gitu, najis, nggak boleh ikut-ikut, nanti kamu akan terseret katanya, pokoknya nggak boleh dekat-dekat orang Kristen itu menyeret, gampang menyeret orang gitu, nanti kalau kita itu agama yang paling benar ya ini, agama ini gitu, kita harus menjunjung tinggi Nabi kita juga gitu, jadi kita diagung-agungkan. Waktu hajian pun, waktu musim haji gitu ya kayak ya bermegah gitu, di saat ada orang yang pulang dari haji itu, saat disambut kayak seakan-akan tuh habis gimana ya, habis dari mana, dan kita menyucikan, mengkuduskan gitu waktu itu. Jadi orang yang habis haji dari Mekah gitu diagung-agungkan, diraya-rayakan, diharuskan kita tahu minta doanya ke orang itu pasti nanti dijamah. Kalau kita orang habis dari Mekah, habis menjalankan ibadah haji itu pasti nanti dijamah gitu. Pasti doa kita minta apa, kayak minta keturunan, minta apa, nanti pasti dijamah gitu. Dulu ngertinya sih sebatas itu ya, maksudnya waktu saya masih di agama saya yang lama. Ya mungkin nggak boleh main sama ini, sekolah di madrasah, saya juga nggak mengenal agama Kristen kayak gimana, orang Kristen itu kayak gimana. Waktu saya SMA baru mengenal, baru tahu orang Kristen itu seperti apa gitu loh. Orang Kristen itu ternyata ya baik gitu, kayak anaknya yang saudara ini teman saya yang mengajukan saya di channel ini, ya baik, saya kenal baik sama dia gitu, orangnya penuh kasih gitu, penuh gimana ya, welcome gitu orangnya itu. Oh ternyata itu beda ya gitu, teman saya waktu saya di madrasah, terus saya di SMA gitu. SMA saya kan nasional, maksudnya waktu itu saya ambil SMK, jadi nggak harus madrasah, soalnya saya dulu sebenarnya mau disekolahkan ke Islami waktu SMA, cuma saya nggak mau gitu, nggak mau saya kalau ke Islami lagi, saya pengennya ke yang jurusan. Jadi kan saat memilih sekolah itu juga ke jurusan aja gitu, jadi enak nanti ke depannya mau kuliah mau tidak kuliah di masa itu sih, jadi nanti iso berusaha dapat kerja gitu. Akhirnya ya banyak masukan dari pakde-pakde saya yang ustadz-ustadz itu, kamu itu sekarang masih muda, hati-hati cari gandengan, nanti ke depannya masa depanmu ya bagus, kamu itu pakai kerudung. Dulu tuh emang bandel ya bandel saya itu, dulu jarang kerudungan saya itu, terus terang nggak tahu sih, saya itu Islam tapi ya suka kerudungan, suka kalau ada acara-acara apa-apa, cuma di saat nggak ada acara apa sih saya juga bebas gitu. Cuma dari orang tua saya ya mendidik harus kerudungan, pakai kerudung, ada acara apa itu tutup auratnya gitu. Cuma saya bandel gitu ya, mungkin ya nggak tahu ya, mungkin mungkin kedepannya ya seperti ini, jadi orang Kristen ternyata nggak tahu ya, udah rencana Tuhan gitu. Mulai saya lahir, saya akhirnya kenal Yesus, mungkin udah jalan dari awal. Mungkin saya yang bandel juga sih waktu itu. Terus cuma ya kerudungan ya kerudungan, nggak kerudungan ya nggak kerudungan sesuka aku gitu. Cuma ya karena saya dari lingkungan kampung saya Muslim semua, di sini, di yang tempat tinggal saya ini semuanya orang Muslim, ya saya mengikuti aja lah arah itu gitu. Ya
ini saya gimana gitu ya, waktu agama lama mungkin saya sama orang Kristen itu ya jaga jarak gitu, sama orang Kristen itu jaga jarak, tapi ternyata saya memahami sendiri gitu, teman saya orang Kristen ya baik-baik saja, dia welcome banget gitu, waktu diajak kemana juga nggak bahas apa-apa, beda gitu. Saat saya mungkin ya di mana ya, soal pengajaran saya gitu, mungkin orang tua bilang gini tuh, ternyata itu saya bandingkan gitu, saya, oh kok beda, mungkin karena saya bandel ya, waktu kecil saya bandel bener, ikut sholat, ikut apa, cuma harus dipecut, harus diarahkan gitu, mungkin mungkin di situ gitu. Jadi saya itu memilih untuk, bebas gitu, maksudnya untuk, gimana ya, saya sendiri gitu, walaupun lingkungan saya harus ke Islami, harus apa, harus gimana, Pak Pak D saya itu kan ustadz-ustadz semua juga harus negur saya, "Hani kamu itu gini 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 gini." Ternyata juga saya diam sih, saya pakai aja, cuma ke belakangnya itu ya udahlah gitu. Soalnya saya nggak menemukan gitu, saya ikut-ikut aja, waktu kecil saya diajarin seperti itu, kayak baca Al-Quran, ya baca-baca aja tapi nggak dijelaskan, ini apa, yang penting ya abatasa gitu di ikroknya ya, ya sampai saya hafalin surat Yasin, ya saya hafalin aja sampai hafal, sampai finish. Nah, cuma nggak tahu maksudnya apa, yang saya ingat sih pokoknya kita itu agama paling benar gitu loh, agama yang paling benar yang diterima nanti ya ini yang terakhir, yang diutus itu Nabi Muhammad gitu loh. Kamu harus menjunjung tinggi Nabi besar kita gitu. Dan Allah itu ya satu, Allah gitu. Ya benar, Allah satu, dimanapun satu. Cuma yang menjunjung tinggi itu ya Nabi Muhammad, kita harus memuliakannya, kita harus nanti pasti selamat kalau kita ojo sampai keluar dari muslim gitu, kita udah diselamatkan di di agama kita udah benar gitu, semua benar, yang lain itu salah gitu. Cuma saya mungkin dari didikan seperti itu, saat saya mengenal, saya bekerja ya, saya lama sudah bekerja, terus saya juga pisah sama orang tua, mungkin saya mandiri ya, berusaha mandiri, soalnya saya beda dengan kakak-kakak saya itu manut-manut gitu. Kalau saya itu ya agak ada berontaknya sedikit ya. Mungkin karena saya jauh dari jarak antara saya dan kakak saya itu jauh gitu. Kakak saya mungkin masih sudah berumur gitu ya, sudah 30 ke atas. Saya waktu itu masih umur berapa ya? 18, 20-an gitu, masih muda gitu loh. Jadi seakan-akan tuh saya mengikuti zaman sekarang, enggak ikut yang kakak-kakak saya yang manut-manut itu gitu loh. Mungkin saya bandel waktu itu. Suatu ketika saya itu kenal sama seseorang gitu yang sekarang menjadi suami saya gitu. Di saat saya kerja itu saya kenalan sama dia gitu. Lama saya kerja di suatu instansi, kenal sama suami saya itu, kita jalan gitu, kita jalan layaknya cowok sama cewek ya gitu. Lambat laut itu saya tahu kalau agama suami saya itu agama Kristen gitu. Hati saya juga sempat kecewa, aduh aku kok berteman sama orang Kristen gitu loh. Saya kok berteman dengan orang Kristen. Aduh, nanti tak ajak ke rumah, gimana ini orang tua saya gitu. Pasti menolak, pasti ada penolakan lama gitu. Tapi akhirnya saya jalan sama suami saya ini, waktu masih kekasih ini kita jalan, cuma kita nggak ada ujung ya, kita mau jalan terus, soalnya kita ada batas seperti itu, sedangkan saya juga kekeh waktu itu, soalnya ingat pesan orang tua, agama yang paling benar ya Islam saja, nggak boleh keluar dari situ, keluar itu kamu itu kafir gitu, kamu nggak diterima, kamu pasti masuk neraka gitu, doktrin yang saya terima waktu itu. Jadi saya itu galau gitu sama hubungan sama suami saya gitu. Kita hubungan terus gitu, orangnya kok baik, beda ya dengan yang lain-lainnya gitu, kok baik. Akhirnya karena hubungan kita lama dan emang tidak ada ujung waktu itu, kita memutuskan untuk berpisah aja gitu. Berpisah bukan
berarti pisah sah, cuma kita cari titik tenang aja gitu. Saat kita ketemu ya kita jalan, saat kita nggak ketemu kita nggak jalan. Yang penting kita nggak bisa kalau batas ini tinggi gitu, sama-sama ego. Suami saya juga dari keluarga pendiri gereja juga sih suami saya, dan saya juga pendiri dari masjid gitu. Jadinya kita itu sama-sama kuat gitu di sini. Tapi nggak tahu ya, waktu itu terus kita pisah lama sih sama suami saya, nggak ada hubungan lama, nggak ada hubungan, dan saya juga jalan kehidupan saya sendiri, suami saya juga dapat jalan kehidupannya sendiri gitu. Akhirnya kita beda tempat bekerja, saya tetap di sini, suami saya di kota lain gitu. Kita sama-sama sibuk dengan kegiatan masing-masing. Akhirnya kita lost kontak gitu. Soalnya HP suami saya itu hilang gitu. Nomor saya juga ganti gitu. Kita nggak ada komunikasi sama sekali sih. Kita nggak ada komunikasi waktu itu lama sih, selama 3 tahun nggak ada komunikasi kalau nggak salah. Akhirnya nggak tahu kenapa waktu saya ada panggilan dari Surabaya, panggilan kerja, pimpinan saya bilang, "Hani kamu tak pindah ke tempat gini," gitu. Akhirnya saya oke gitu, kayak nggak apa-apa untuk mawasan. Mungkin orang tua saya menolak, orang tua waktu itu menolak, "Kamu kok anak yang terakhir kok jauh dari orang tua gitu, jauh dari orang tua, nanti orang tua sama siapa kamu." Cuma orang tua tahu kalau saya itu modelnya bebas, orangnya pengen bebas, pengen yang ya tantangan gitu kan. Jadi mungkin dari hati orang tua saya juga nggak boleh, tapi karena ini saya kekeh, ibu saya juga ya enggak apa-apa, tapi kalau kamu nggak kerasan di tempat yang jauh, kan nggak boleh jauh-jauh dari rumah gitu, kamu nggak apa-apa kembali yo gitu. Oke, saya akhirnya berangkat di suatu kota, bekerja di situ. Saya lama bekerja di situ, kita hidup ada lingkungan di situ juga sih. Saya tetap dalam iman Islam dulu sih waktu itu Mas Yan. Akhirnya tidak tahu kenapa ada saudara saya itu main di temannya suami saya gitu loh, temennya suami saya di tempat tinggal dulu saya gitu. Terus diurus gitu sama saudara saya, sama temennya itu. Ternyata kenal saya gitu, kenal Hani gitu. Akhirnya dimintakanlah nomornya, dikasihkan gitu. Nomor saya diminta, dikasih. Ternyata temennya itu memberikan ke suami saya waktu di Surabaya itu. Akhirnya kita ditelepon, saya waktu saya di Surabaya telepon. Saya juga kaget kan, karena kita lama hubungan, mungkin ya sudah nggak asing lagi suara itu gitu yang kita buat telepon. Langsung saya manggil namanya, bener ini pasti ini aku gitu. Jadi saya ayo kita ketemuan di Surabaya waktu itu. Akhirnya kita ketemuan, ternyata benar. Kita sambung lagi di situ. Padahal sudah lama ya 3 tahun nggak kontak, kita sudah dengan kehidupan kita masing-masing gitu. Tapi ternyata Tuhan memberi ketemu gitu sama dia. Terus akhirnya kita ya senang aja ketemu, kita jalan, kita rasanya menikmati masa-masa kita dulu waktu masa jadi kekasih gitu. Tapi kita kan nggak ada ujung ke depannya, kita jalan buntu gitu. Sedangkan waktu itu Hani masih dalam iman Hani juga gitu. Akhirnya saya juga selesai pulang dari pertemuan itu, selesai saya juga tetap sholat, tetap ibadah, tetap tahajud, tetap apa gitu ya. Ada suara gitu loh, ada suara di hati saya bilang gini, kamu mau jalan ke siapapun, endingnya, terakhirnya nanti pasti sama ini yang terakhir suami kamu ini gitu. Kamu mau jalan sama pacaran sama ini, pacaran sama itu, pasti nanti terakhirnya ya sama suami saya ini gitu. Hati saya gitu, tapi ada menolak saya. Nggak mungkin, nggak ada jalan ini, soalnya sudah pasti ditolak gitu. Orang tua saya gimana kalau saya tetap kekeh sama suami saya, nggak ada jalan gitu, penolakan. Suatu ketika kita hidup di Surabaya, tetap kontekan, tetap biasa aja, kita enjoy, mau main-main juga main-main sih. Cuma nggak tahu ya kenapa ya, waktu itu suara itu datang lagi di hati saya juga gini, ya nanti gimana pun pasti dapatnya suami kamu gitu loh.
Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu, saya juga pengen tahu ya, orang Kristen tuh gimana toh. Padahal suami kekasih saya yang jadi suami saya itu orangnya baik gitu loh. Apa sih yang nggak disuka orang Islam agama saya yang dulu dengan apa sih orangnya lo baik gitu loh. Orangnya enggak seperti yang aku dengar waktu doktrin-doktrin waktu masih kecil gitu. Akhirnya saya bilang gini, saya mau ikut kamu gitu. Nggak tahu saya itu ngomong itu nggak tahu ya kok berani gitu. Saya waktu itu ngomong di telepon, suami saya telepon, kaget suami saya, kamu ikut aku? Iya gitu. Mudahnya gitu saya ngomong, nggak tahu ya saya ngomong itu mungkin kalau sekarang sih dituntunan Roh Kudus ya, kalau sekarang iman saya seperti itu tuntunan Roh Kudus yang bekerja di mulut saya. Akhirnya waktu itu hari Sabtu, terus suami saya bilang gini, kalau emang kamu serius mau ikut aku, oke, tak ajak ke gereja gitu. Kamu siap-siap, hari Minggu besok pagi saya jemput gitu. Pertama kali itu saya siap-siap, saya beres-beres di tempat kos saya dulu waktu kerja di sana. Akhirnya saya berangkat ke gereja gitu. Saya dengan baju sopan gitu-gitu. Saya nggak punya Alkitab ya, saya nggak ngerti Alkitab gimana, soalnya nggak pernah pegang gitu. Kok pegang, temanan aja nggak boleh, apalagi pegang gitu, pegang barang-barangnya orang Kristen. Kafir, yang dibilang orang tua saya kafir, semua kafir. Jadi akhirnya saya nggak punya Alkitab. Suami saya bilang, kalau kamu gereja kamu harus bawa Alkitab gitu. Kalau di agamamu kan Al-Quran, kalau di agamaku itu Alkitab ini gitu dikasih. Saya masuk di waktu itu di salah satu gereja di Surabaya gitu. Oh ternyata orang Kristen ini seperti ini. Oh ternyata itu ibadahnya seperti ini. Cara nyanyi-nyanyinya seperti ini, yang dibilang orang itu, orang Kristen itu kalau sedih kok nyanyi malahan gitu kan, orang-orang dulu waktu dari keluarga saya, orang Kristen itu seharusnya kalau sedih itu jangan menyanyi gitu kan, dulu anggapannya orang saudara-saudara saya dulu itu menyanyi gitu kan, menyanyi wong sedih kok malah menyanyi, sedih kan seharusnya ya sholat lah, kalau agama dulu itu sholat, harus mendekat sholat, kok malah menyanyi gitu. Akhirnya saya tahu, oh ini adalah puji-pujian, ini sebenarnya nyanyian ini tuh ya untuk bersyukur, rasa syukur sama Tuhan gimana gitu. Akhirnya saya pertama kali itu suami saya tanya, gimana kamu pertama kali di gereja kan, jadi gimana responmu? Ya bagus, ternyata ibadahmu seperti ini gitu. Ternyata cara ibadahnya orang Kristen seperti ini. Iya gitu. Makanya kok orang Kristen kok baik-baik ya gitu. Maksudnya kok ternyata ya kayak cara penyampaian khotbahnya, cara apa itu masuk gitu. Soalnya dengan bahasa kita sendiri, bahasa apa Indonesia, sedangkan firman-firman dan ayat-ayatnya itu ya di Alkitab kan bahasa Indonesia juga, Kak, sesuai bahasa kita. Jadi kan tahu ayat ini tentang kata-katanya apa gitu, menjelaskan apa gitu, dijelaskan di situ. Sedangkan yang dulu waktu saya masih agama yang dulu kan nggak tahu, yang penting ikut aja. Bahasa Arab itu artinya apa, yang penting ikut aja. Suruh hafalin surat Yasin yang nggak tahu artinya ya ikut aja, hafalin ya hafal gitu. Tapi untuk waktu saya memutuskan untuk mengenal Tuhan Yesus gitu, waktu itu suami saya belum dibaptis waktu itu. Pertama kali saya masuk gereja belum dibaptis waktu itu. Saya cuma pengen ikut aja seperti apa gitu. Akhirnya saya memutuskan, oh ya besok minggu lagi ajak saya gitu. Terus suami saya, iya Mama, boleh. No. Sudah jam. Iya maaf. 8. Iya sebentar. Maaf. Akhirnya minggu keduanya sih bilang gini, kamu saya ajak itu bukan karena maksa loh ya saya gitu. Suami saya, enggak, ini saya pengen aja ikut, seneng kok. Kan ada puji-pujian lagu-lagunya yang saya tahu, kata-katanya, lagunya kan saya ngerti. Waktu dulu kan nggak ngerti, kayak bahasa Arab toh gitu, nyanyinya juga secara bahasa Arab saya nggak ngerti. Sekarang kan saya ngerti, di gereja itu secara bahasa Indonesia nyanyinya seperti ini gitu loh, bersyukurnya. Akhirnya saya
bilang suami saya, kamu harus kalau kamu terus-terusan ke gereja, kamu harus dibaptis gitu, kamu harus menerima Tuhan Yesus, kamu harus ada sekolahnya dulu untuk teguhan imanmu. Oke, saya ikut aja gitu, saya ikut waktu itu, saya nggak apa-apa, saya dibaptis. Tapi dibaptisnya di mana saya gitu? Ya di sini gitu, di gereja di tempat di Surabaya waktu itu bukan di tempat saya. Terus saya pikir gini, kalau saya dibaptis otomatis saya sudah resmi masuk menerima Tuhan Yesus gitu. Tapi di sisi lain juga waktu itu doktrin dari keluarga saya pasti menolak. Tapi saya bilang gini, ini urusan saya dengan yang atas, yang udah menciptakan saya gitu. Apapun itu aku udah ambil risiko. Aku sudah mau mengenal siapa Yesus ya. Ternyata orang-orang itu baik, orang-orangnya itu baik gitu, orang-orangnya penuh kasih, nggak sejahat yang saya terima waktu dulu gitu. Akhirnya saya dibaptis juga pun di situ saya terima Tuhan Yesus. Waktu itu saya terima Tuhan Yesus itu saudara saya ada yang tahu gitu, ada yang salah satu tahu. Saya sering sekolah ya waktu itu masih sekolah untuk peneguhan iman gitu. Jadi seminggu 2 kali itu saya diteguhkan saya untuk mengikuti sekolahnya itu. Akhirnya saudara saya yang satu kos sama saya itu tahu kalau saya menyimpan Alkitab gitu di tempat kos-kosan saya gitu. Akhirnya saya ditengkari, saya dipukul sampai berdarah, tangan saya itu diremes gitu. Kenapa kok kamu malu-maluin keluarga? Kamu kok malah masuk Kristen? Kristen itu apa gitu? Akhirnya saya sampai berdarah kan. Tapi diam saya di situ. Saya sudah dengan keputusan saya sudah bulat. Saya mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Saya mau mengerti, mengikutinya gitu loh. Orang-orangnya baik kok kita malah yang jahat gitu loh. Kita itu malah jahat menganggap orangnya itu loh nggak seperti yang kita pikirkan gitu loh. Saya mau mengenal kok. Terus akhirnya dipukul, saya berdarah, saya nggak apa-apa, emang saya orang, kamu tuh malu-maluin keluarga, kamu itu sudah kafir gitu sama saya. Akhirnya saya pindah kos-kosan ya, biar saya damai gitu ya, biar saya juga tetap bisa ibadah gitu. Akhirnya lambat laut keluarga yang ada di Banyuwangi ada yang di rumah saya itu tahu kalau saya sudah mengikuti Yesus, sudah dibaptis. Kaget semuanya itu. Waktu itu saya suruh pulang. Saya bilang gini, belum waktunya soalnya saya masih sekolah gitu, masih ada jadwal untuk mengikuti teguhan iman saya gitu. Soalnya saya masih belum selesai sekolah saya harus selesaikan, saya harus benar-benar meneguhkan hati saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi gitu. Akhirnya waktu itu terus pulang dikabari mendadak kalau ibu saya itu sakit gitu loh, ibu saya itu di ICU gitu. Akhirnya tidak, ya karena saya orang tua ya, kasihan ya, saya izin di kerjaan, izin di gereja juga kalau bahwa saya mau pulang dulu, izin dulu, ada keluarga saya, orang tua saya sakit gitu, sakit keras waktu itu di ICU gitu. Akhirnya saya pulang, ibu saya ya sudah sesak, ya sudah parah lah waktu itu gitu loh. Saya ya menangis, saya sedih gitu. Terus ibu saya juga nggak bisa ngomong, tapi kakak saya langsung mojokkan saya, langsung, Hani sini gitu. Kamu masuk Kristen gitu. Aku diam. Aku dengar dari ini gitu, dari saudaraku gitu. Aku diem aja. Terus habis itu, kamu nggak masuk Kristen, wes nggak usah pulang. Wes di sana, kamu itu siapa kamu itu gitu. Kamu nggak boleh pulang. Ngapain kok berani-berani pulang gitu. Tapi ibu saya kan waktu itu parah ya, butuh alat bantu juga gitu. Saya cuma menangis, saya cuma doa di hati saya diajarin berdoa ya. Dulu waktu saya pertama kali masuk Kristen, saya kan nggak bisa berdoanya. Maksudnya walaupun benar sesuai kata-kata kita, bahasa kita, cuma mulut saya itu kayak awal doa itu ya gimana ya, biasanya bahasa Arab gitu ya, biasanya doanya bahasa Arab gitu, surat-surat gitu. Sekarang saya itu harus mengucapkan gitu dengan kata-kata gitu yang ada di hati saya, harus saya ungkapkan doanya. Mungkin saya belajar waktu itu, masih belajar doain ibu saya gitu loh.
Saya bisikin di ibu saya, Bu, gitu, saya sudah maafin saya gitu, maafin saya menjadi anak seperti ini, saya sudah terima Yesus, saya sudah menerima dibaptis Bu, terus terang no. Ibu jangan khawatir, urusan saya sama Tuhan gitu, semua agama baik kok Bu gitu. Saya terus bisikin, saya doain ya Bu, tapi ibu saya mungkin masih di ICU, mungkin nggak denger ya, mungkin koma ya. Ya saya doa sama nangis gitu, saya menangis, saya doa, tapi ya iman saya tetap gitu, tetap dengan saya gitu. Saya soalnya waktu sekolahnya juga diteguhkan, sekolah keimanan diteguhkan gitu. Akhirnya saya karena jadwal kerja saya juga harus cepat kembali ke tempat kerja saya, akhirnya saya pulang lagi ke kota gitu untuk kerja lagi. Ibu saya agak mendingan, keluar dari ICU itu agak nggak parah, akhirnya kita diganti di ruang inap gitu. Jadinya pamitan sama kakak saya nggak menyapa sama sekali sama saya, apalagi pak adik saya. Lihat saya aja sudah kayak udah hilang, udah terbuang gitu loh. Kenapa kamu kembali sini, nggak ada gunane gitu loh. Kalau bisa kalau kamu pergi wes gitu. Akhirnya ya udah saya kembali, jadi pamitan saya mau kembali itu ya kayak direlakan aja, nggak ada yang dibebankan gitu loh. Wes anggap saja Hani sudah mati waktu itu gitu loh. Percuma datang nengok ibu pun kamu loh nggak ada gunane, kamu cuma membawa kabar duka, kabar yang nggak baik, mending kamu itu ya kembali ke sana, urus sono badanmu sendiri gitu. Mungkin kakak saya ada anggapannya seperti itu. Akhirnya saya pamitan sama kakak nggak merespon sih. Waktu saya berangkat saya sedih, hati saya juga hancur, sedih gitu loh, antara orang tua, pekerjaan, dan iman saya gitu. Saya sedih, tapi saya percaya baik semua itu, apa yang aku lakukan ini baik gitu, buat saya baik gitu loh, saya mengerti gitu. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya, bekerja lagi di sana, dikabari ibu saya, pokoknya nggak ada gitu, nggak ada, kalau kamu nggak pulang nanti paling nggak ketemu lagi gitu. Akhirnya saya memutuskan, waktu itu suami saya bilang gini, wes kamu pulang aja ke Banyuwangi, kamu pulang ke rumahmu, apapun resikonya diterima nggak terima, kamu pulang gitu, untuk kesempatan terakhir ibu kamu gitu loh. Kamu waktu itu, maaf ya saya cerita flashback dulu, bapak saya sudah meninggal waktu itu. Bapak saya sudah meninggal sebelum ibu saya meninggal, bapak saya sudah duluan meninggal. Jadi tapi orang tua saya tahu hubungan saya sama suami saya itu pernah berhubungan, cuma karena nggak ada respon ya nggak dilanjutkan gitu ya. Tapi bapak saya dari sekarang sudah meninggal, sudah sebenarnya dari awal sudah tahu hubungan saya gitu. Akhirnya kembali lagi ke ibu saya ya. Akhirnya saya dikabari kalau saya nanti nggak pulang, nanti nggak akan ketemu ibu saya gitu. Akhirnya suami saya bijak bilang, wes kamu mengundurkan diri aja, kamu nggak usah kerja, wes aku yang tanggung jawab sama kamu. Sekarang kita sudah satu iman, kita apa yang kita cari lagi, kita hubungan sudah lama, kita sudah saling kenal, kita menikah saja, suami saya gitu. Cuma kamu sekarang ada PR, kamu harus urusi keluarga kamu dulu, terutama ibu kamu dulu gitu. Akhirnya saya saya mengundurkan diri, saya pulang. Akhirnya saya mengurus ibu saya sudah parah ya, sudah nggak ada alat bantu juga nggak bisa masuk gitu. Saya juga nangis, juga akhirnya sore ya meninggal gitu ya, dipanggil Tuhan gitu ya. Sempat ibu saya mungkin nggak ada kata-kata ya, nggak ada kata-kata yang terakhir buat saya, soalnya ke koma gitu. Tapi cuma waktu ibu masih sadar, waktu koma itu saya bilang ya, saya menjelaskan gitu, saya menjelaskan kalau saya sudah mengikut Yesus, saya sudah dibaptis, ibu saya doakan gitu. Cuma waktu itu ibu nggak ada kata-kata terakhir gitu, merespon nggak ngerti yang. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali. Bu saya ternyata udah meninggal, saya ikhlas ya. Waktu pemakaman, waktu mau dikafani ya, dimandikan gitu ya, disolatkan orang muslim gitu ya, saya suruh baca surat, saya suruh ngaji dulu, doain ibuku. Saya bilang gini, nggak bisa, aku nggak bisa, nggak mau, aku nggak bisa, aku hafal tapi aku nggak bisa lagi gitu, aku gitu. Terus, iya karena kamu harus dibaptis, kamu kan najis, kamu ngojok pegang ibumu. Pak Deku bilang, ojo sampai Hani itu
pegang tubuh ibumu, jadi waktu ninggal, waktu menyucikan, waktu ngesolatkan, waktu ganti kafan itu saya nggak pegang, nggak boleh pegang. Saya didorong-dorong, nggak boleh. Jangan sampai kalau dipegang saya itu kafir, nggak suci lagi, najis ibu saya, mayatnya itu najis kalau. Padahal saya anaknya gitu loh. Saya didorong gitu. Saya nggak megang, nggak sempat ngerawat ibu saya terakhir kali ya, memandikan gitu. Akhirnya itu yang membuat saya sampai sekarang ya ingat gitu ya, sedih saat terakhir di saat saya pengen balas ibu saya sebelum dimakamkan, ternyata ada yang menolak gitu, Pak De, ustadz saya gitu menolak bahwa najis nanti kalau kamu udah wis dibaptis, kamu sudah beda dengan kita kok pegang-pegang gitu. Akhirnya saya berdoa di situ, saya nangis sendiri berdoa, dan orang-orang memastikan kalau saya nggak ngeyel megang ibu saya, tapi saya berdoa di situ, berdoa ya sudah, kalau saya nggak boleh pegang nggak apa-apa, saya doa saja. Tuhan tahu apa isi hati saya waktu itu. Akhirnya saya nggak pegang sampai di pemakaman, saya nggak boleh ikut gitu, nggak boleh ikut. Saya diam di tempat rumah duka ya, diam di situ, saya doa. Ya saudara-saudara cuma memandang, saudara-saudara di situ cuma memandang, yang sabar, cuma bilang gitu. Cuma hati saya bergumul di situ. Tapi saya ikhlas, ibu sudah damai, saya sudah pamitan waktu saya sudah memberitahu jalan Tuhan, memang ya jalan Tuhan sudah seperti ini, saya ikhlas gitu. Akhirnya suami saya telepon, saya bilangin kalau ibu sudah dipanggil gitu. Suami saya kerja langsung pulang, Pak, langsung tahu kabar saya, ibu saya ini langsung dia pulang ke sini dari Surabaya ke Banyuwangi, langsung pulang dia. Sampai sini malam langsung dia meluk saya nangis sama suami saya nggak boleh pegang, ibu saya nggak boleh rawat yang terakhir kali gitu. Akhirnya nggak apa-apa gitu, didoain saja, iya pasti doa orang benar besar kuasanya gitu. Akhirnya saya teguh di situ dan umat saya. Akhirnya saya belum menikah waktu itu sama suami saya, belum menikah. Akhirnya terus ibu saya selesai diacarakan ya 3 harian, 7 harian kayak itu ya, selamatan ya lah, orang Jawa namanya itu syukuran selamatan gitu ya. Waktu itu kakak saya ini nggak percaya kalau saya sudah dibaptis gitu. Waktu kakak saya, mosok Hani bener-bener dibaptis gitu. Tapi kan kakak saya nggak tahu sendiri, yang ngertinya kakak saya sama suami saya sudah menjalin lagi gitu. Saya dekat dengan suami saya yang beragama Kristen gitu. Akhirnya soal kita, Hani kudu doakan, harus diruqyah, kalau orang Muslim itu diruqyah namanya, harus diruqyah gitu. Akhirnya, Han, kamu harus saya ruqyah ya gini. Iya gitu. Kalau emang kehendak kakak emang seperti itu, silahkan, mau diruqyah, mau didoain, mau dipuasain, silahkan gitu loh. Soalnya anggapan saya ini dapat apa ya, kayak dijampi-jampi, kayak dapat apa ya, kayak orang disantet atau apa gitu, pokoknya diguna-guna gitu loh. Kok sampai saya itu nggak bisa pisah sampai suami saya itu loh, nggak bisa, dari dulu, hubungan dulu sampai sekarang ketemu lagi kok tetap sama itu gitu loh. Akhirnya diruqyah gitu, didoain gitu. Oke, nggak apa-apa. Terus, tapi kamu mau toh masih kenal berwudu kan, kamu masih bisa berwudu kan gitu. Kalau emang kakak menghendaki saya berwudu, kalau emang kakak puas saya berwudu, saya lakukan gitu. Saya melakukan berwudu walaupun saya masih sudah dibaptis, hati saya tapi tetap beriman, saya percaya Tuhan Yesus. Waktu saya masih sekolah, saya itu meneguhkan saya juga. Akhirnya saya, kalau kakak saya emang mau saya untuk melakukan berwudu, oke, saya lakuin berwudu. Saya dipakein kayak apa ya, ruqyah itu kayak pakai baju putih-putih ya, mukenah gitu ya. Oke, saya pakai.
saya didoain di situ ya, saya didoain, saya dipercik-percikkan air gitu, biar kalau mungkin kalau saya kena apa-apa itu biar kayak hipnotis saya keluar gitu ya. Tapi saya nggak merasakan apa-apa di situ. Saya biasa saja, saya juga sadar gitu. Tapi dari hati saya itu nggak apa-apa, ngapain diginikan gitu loh. Saya mengenal Yesus, saya ingin masuk Kristen itu ya dari hati saya, nggak dari paksaan suami saya, nggak jampi-jampi dari suami saya itu dari hati saya. Kenapa harus diginiin? Tapi saya ikutin aja apa kemauan kakak-kakak saya ikuti. Tapi ternyata hasilnya ya nggak maksudnya nggak hasilnya nggak apa-apa. Saya juga baik-baik saja gitu. Akhirnya saya cerita sama suami saya, kalau kakak mintanya kayak gini, kayak kalau saya terus-terusan di sini, saya stres gitu. Soalnya lingkungan saya kan Muslim gitu. Saya harus kembali ke Surabaya. Saya harus bekerja lagi. Saya harus di sana gitu. Akhirnya sama suami saya, oke, kamu kembali ke Surabaya, tapi kita menikah dulu. Soalnya kalau saya kembali ke Surabaya sendiri mungkin nanti saya sama siapa gitu. Saya sudah beragama seperti suami saya, apalagi ending kita. Akhirnya suami saya memutuskan kita menikah gitu. Akhirnya saya terima juga menikah. Terus akhirnya kita peneguhan untuk pernikahan kan harus ada sekolah-sekolahnya juga dulu untuk itu. Hanya kita di Surabaya mengurusi semuanya, surat-surat gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, waktu itu menikah saya tidak ada sama sekali keluarga saya yang datang. Saya menikah sendirian. Saya di gereja sendirian. Ya mungkin saudara-saudara saya datang, saudara-saudara yang jauh sih ya, dari jauh gitu, yang nggak tahu Hani gimana, mungkin datang waktu di acara di rumah, di syukurannya. Tapi waktu di gereja itu anti. Nggak ada, nggak boleh di gereja, masuk aja di halaman gereja itu sudah najis gitu loh, soalnya saya sudah kafir gitu. Akhirnya saya masuk gereja, saya nikah sendiri tanpa kakak, tanpa saudara-saudara yang lain, tapi saya tetap memberitahu kalau saya mau menikah, saya mau nikah saya itu resmi, nggak main-main gitu. Saya benar-benar memilih sama suami saya gitu. Akhirnya kita nunjukkan, waktu itu saya menikah di tahun 2009 saya menikah. Waktu itu saya mengikut Tuhan Yesus mau ke 2009, tapi terus saya menikah di tahun 2009. Habis itu kita hidup lagi, habis di menikah kita kembali ke tempat pekerjaan suami saya di Surabaya lagi. Kita hidup di sana, kita hidup tenang, kita hidup walaupun di belakangnya keluarga-keluarga saya yang seperti itu, tapi kita fokus di tempat tinggal kita untuk ibadah, untuk saya lebih teguh lagi gitu. Akhirnya lambat laut saya ditelepon gitu, Kak, mungkin kakak saya kok Hani nggak pernah ada kabar ya, kok hilang gitu. Mungkin ya nurani ya, seorang saudara, walaupun baiknya di situ keluarga saya. Tapi kalau yang lain-lain emang fanatik banget. Cuma dari keluarga pribadi saya, kakak saya itu mungkin sekarang sudah nggak ada kedua orang tua. Kok Hani malah hilang. Akhirnya saya ditelepon sama kakak saya, tanya kabarnya gimana gitu. Waktu itu saya hamil anak saya yang pertama. Saya menangis, telepon kakak saya menangis. Ternyata masih ada saudara yang mau telepon saya, yang mau tahu kabar saya gitu. Saya padahal di Surabaya berusaha hidup saya damai-damai saja karena saya punya Tuhan Yesus sekarang gitu. Cuma waktu saya ditelepon kakak saya tanya kabar, saya sedih lagi, teringat, maksudnya terharu gitu. Ternyata masih ada sosok hati saudara yang mau tanya, kok seneng banget, walaupun cuma tanya kabar gimana, itu seneng banget, kayak dianggap lagi gitu. Yang dulu nggak dianggap sekarang dianggap gitu. Akhirnya ya sekarang gimana, lambat kita itu sudah nggak ada orang tua, kalau kita nggak rukun, kalau emang itu Hani pilihannya sudah masuk Kristen, ya gimana lagi, kita harus yang penting Hani sudah nunjukin, Hani semakin dekat sama Tuhannya, walaupun agama apa yang saya pilih sekarang agama Kristen, ikut Tuhan Yesus, Hani sudah imani, lambat laut saya berdoa terus, saya berdoa waktu saya dalam iman saya Kristen, saya berdoain, oh
keluarga-keluarga saya, terutama kakak-kakak saya gitu, saudara-saudara yang lain, saya berdoa semoga bisa menerima kenyataan gitu, bisa menerima saya kembali gitu, kalau saya sudah menerima Tuhan Yesus gitu. Akhirnya ya Tuhan kasih kejutan hadiah gitu, mujizat bagi saya. Kakak saya telepon saya bahagia sekali. Terus tanya kabar saya mau melahirkan Kak gitu, saya melahirkan, saya sehat di Surabaya gitu. Saya mau punya anak gitu, saya mau punya anak, gitu. Saya udah bahagia di sini. Kakak saya senang. Akhirnya terus ya nanti kalau ada senggang waktu ya pulang gitu. Cuma waktu itu kan ya mau pulang gimana ya, sudah kayak sudah hilang kan, sudah keluar dari rumah gitu ya, mau pulang itu gimana. Terus Tuhan itu gini sama suami, kita pulang aja gitu. Waktu itu waktu hari raya Idul Fitri, kalau orang semua kan mudik gitu loh, orang pekerja kan ya dikasih dispensasi untuk libur. Oh kita mau kemana gitu, oh kita pulang aja, tapi kita diterima nggak ya di bukan saat pulang gitu. Akhirnya kita memberanikan diri dengan tuntunan Roh Kudus, kita percaya kita punya Tuhan lebih dahsyat dari segalanya, kita imani itu, kita pulang. Kita bawa anak saya yang pertama itu, kita pulang dengan bawa, waktu itu anak saya masih umur 3 bulan nggak salah. Kita pulang ke, ya saudara-saudara melihat saya, saudara-saudara saya yang lain, maksudnya bukan kakak saya merespon saya, memeluk saya, kakak saya. Walaupun kakak saya juga menolak waktu itu, sampai mungkin hati seorang saudara ya, dan doa saya juga dijamah oleh Tuhan Yesus. Hati saya gerakan untuk saudara-saudara saya gitu. Saudara saya menerima waktu itu, saudara yang paman-paman saya itu menolak keras, kan soalnya ustadz-ustadz semua ya. Cuma dari kakak saya sendiri pribadi sudah berusaha legowo, sudah berusaha menerima kalau saya itu seperti ini. Akhirnya kita pulang, bawa anak saya juga dipeluk, saya juga dipeluk, sudah kita damai gitu, kita nggak mau sama siapa, nggak mau dengerin siapa, yang penting saya sama kakak saya. Terus lambat laut kita baik, kita kembali Surabaya, kita hubungan baik, kita tetap telepon-teleponan, walaupun sama paman-paman saya ya tetap nggak baik ya. Akhirnya saya baik sama kakak-kakak saya. Sudah aku nggak mikirin yang lain, yang penting saudara saya sekandung aja sudah nerima, itu sudah begitu wow gitu, begitu mujizat Tuhan gitu. Akhirnya saya nggak pedulikan yang lain, saya doain terus, saya berdoa di situ. Lambat laut saya punya ingat gitu loh, ingat waktu kedua orang tua saya masih hidup, bilang di saya kan anak ragil, anak yang terakhir gitu, bilang gini pesennya, anak terakhir kalau bisa nanti ya tinggal di rumahnya peninggalan bapak ibu gitu, harus merawat gitu, bisa nggak bisa ya ini rumahnya siapa. Ingat saya di situ, saya terus bilang sama kakak saya, kak seandainya saya pulang menempati rumah ibu yang kosong, responnya gimana gitu. Akhirnya bapak ibu saya, kakak saya, ya enggak apa-apa kalau memang kamu mau tinggal di situ, tapi ya keadaannya seperti ini gitu. Kamu mampu enggak? Terus akhirnya saya konsul sama suami saya, dari hati yang lubuk paling dalam emang saya pengen kembali gitu. Maksudnya kembali di tempat peninggalan saya gitu. Soalnya saya ingat saya enggak terakhir ibu saya meninggal, saya enggak menemani gitu. Ini mungkin balasan, saya harus menepati janjinya omongannya dulu waktu saya masih muda gitu. Akhirnya suami saya legowo, oke, minta kerjaan dipindah, akhirnya kita pindah di Banyuwangi, dan saya juga mempersiapkan rumah ibu peninggalan saya untuk layak dipakai, untuk layak ditinggali, soalnya saya bawa baby gitu. Sudah besar sih, anak saya sudah 4 tahun waktu itu. Akhirnya kita tinggal di situ, banyak penolakan. Rumah saya sampai di batu itu, pintu saya sampai rusak sama keluarga-keluarga paman-paman saya itu, dilempari batu-batu gitu, sampai setiap lewat di rumah saya itu meludah gitu loh. Apalagi saya lewat papasan, sudah meludah gitu loh. Najis, sudah kafir soalnya gitu loh. Dulu ditentang banget, sampai
paman Pak D saya itu. Suatu ketika saya tetap berdoa di situ. Saya tetap berdoa di tempat tinggal saya ini, tapi saya tetap juga di gereja. Saya juga tetap beriman di dalam Kristus Yesus, tetap saya berdoa. Akhirnya paman saya yang biasa meludah, biasanya najis, melempar batu, Tuhan memberi kemenangan di saya. Tuhan membuat musuh-musuh saya bertekuk lutut. Dengan apa? Yang biasanya melempar batu kena stroke, yang meludah kena sakit lambung yang parah gitu, yang nggak bisa bangun gitu. Tuhan di situ begitu ajaib ya. Saya juga saya tetap bergumul di situ. Suami saya juga tetap sesuai talentanya, dia memberkati orang. Dia kan dalam di pelayanan medis ya. Suami saya di situ juga berusaha untuk menjadi berkat melalui talentanya. Ada yang mau periksa kesehatan atau apa gitu, suami saya tetap merespon, tetap membuka pintu. Tapi kadang ada orang yang nggak mau menerima saya, suami saya dalam keadaan seperti itu. Tapi kita tetap yakin dan percaya itu Tuhan Yesus bekerja semuanya. Akhirnya paman saya yang sakit stroke, Tuhan panggil, akhirnya meninggal. Terus Pak D saya yang ustadz gitu yang sakit juga Tuhan panggil gitu. Dengan satu-satu ternyata Tuhan punya cara ya, yang nggak tahu ya. Ya kita nggak doain sebenarnya kita itu loh. Nggak mau ada yang sakit, nggak mau ada yang kena apa-apa. Cuma nggak tahu ya. Ya Tuhan, jalan Tuhan sendiri gitu. Saat kita benar-benar berdoa, saat kita berserah di dalam lingkungan Muslim. Saya tinggal di lingkungan Muslim sampai sekarang. Soalnya saya dari awal satu, pesan orang tua saya jaga. Yang kedua, saya punya Tuhan Yesus. Yang ketiga, visi dan misi saya jadi lilin terang. Jadi berkat semua orang. Walaupun diterima tidak diterima melalui talenta suami saya ataupun saya sendiri, saya tetap pengen jadi lilin terang gitu. Sampai sekarang pergumulan itu. Akhirnya saya nggak peduli ya, hubungan saya sama kakak saudara saya yang lain sudah baik, membaik. Paman saya juga satu-satu ada yang meninggal, dipanggil Tuhan. Saya tetap ya, yang melarang saya nggak boleh pegang orang tua saya waktu meninggal itu ya sudah meninggal, tapi kita harus memaafkan gitulah. Kita harus memaafkan gitu. Kalau kita pengen diampuni sama Tuhan, kita harus memaafkan orang, kita harus memaafkan gitu loh. Akhirnya saya berusaha di situ memaafkan penuh kasih. Akhirnya saya sampai sekarang Tuhan Yesus pakai saya gitu, pakai. Puji Tuhan, saya walaupun dengan seperti ini keterbatasan saya, Tuhan Yesus sungguh ajaib memakai saya untuk dalam pelayanan di gereja, walaupun di dalam lingkungan Muslim sekarang sampai kakak saudara-saudara walaupun pendiri masjid, rumah saya dari masjid mungkin cuma 100 meter rumah saya ini, tapi ya kita toleransi ya dulu sih tolak banget diludahi rumah saya gitu, tapi sekarang mungkin semua itu karena kasih kemuliaan Tuhan ya bagi kita ya, karena kita anak-anaknya yang tetap teguh, tetap memikul salib karena Yesus ya. Akhirnya kita semua digerakkan sama Tuhan dengan kebaikan semua. Suami saya pekerjaannya lancar, puji Tuhan, dan saya juga sekarang berusaha untuk melayani, diajari untuk melayani oleh mentor-mentor saya. Saya semakin diteguhkan, saya semakin bertumbuh di dalam Kristus. Saya sangat berterima kasih, saya sudah kenal Yesus yang begitu ajaib dan luar biasa, sungguh hebat dalam setiap permasalahan dari awal sampai saya akhir. Tuhan itu begitu memberi sesuatu yang indah, walaupun nggak sempurna, walaupun banyak suka dan duka, tapi tetap hati saya tetap damai gitu kalau bersama Yesus. Pokoknya Yesus itu luar biasa bagi saya. Terima kasih atas kesaksian saya. Semoga bisa menjadi berkat Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, haleluya, luar biasa. Bagaimana sebuah perjalanan hidup dari orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus bisa mengalami kasih kuasa Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Tuhan Yesus Tuhan yang mengasihi semua manusia, menginginkan supaya tidak ada satupun yang binasa. Dan firman Tuhan yang luar biasa yaitu Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat,
karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dari sini kita bisa mengenal bahwa ini adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan semua kelompok, dia Tuhan semua manusia. Kalau seandainya saja firman-Nya berkata, marilah kamu orang-orang Kristen. Saya ulangi, kalau seandainya firman Tuhan Yesus mengatakan, marilah kamu orang-orang Kristen, maka saya tidak mau percaya Tuhan yang begitu. Karena dia Tuhan satu kelompok, dia Tuhan satu kepercayaan, dia Tuhan satu agama. Tapi di sini kita melihat, Tuhan berkata, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Di situ membuktikan bahwa dia adalah Tuhan semua manusia. Dia tidak pilih-pilih. Dan juga penyakit, beban, ataupun kesulitan, dia tidak pilih-pilih. Dia tidak katakan, marilah kamu yang bebannya cuma kecil. Karena aku bisa menolong kalau hanya beban kecil. Tapi dia berkata, marilah kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Seburuk apapun keadaanmu, separah apapun keadaanmu, seberat apapun, dia Tuhan yang benar. Dia maha kuasa, dia sanggup untuk menolong setiap kita. Dia mampu untuk mengatasi semua beban kesulitan hidup kita. Oleh sebab itu, dengan mutlak firman-Nya, dengan begitu sempurna firman-Nya, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman yang lain, berdoalah untuk musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Tidak ada manusia yang bisa mengajarkan seperti ini, teman. Ini hanya dari Tuhan. Berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Kalau kita manusia, kalau firman perkataan kita, hajarlah musuh-musuhmu, buat mereka sampai peot, sampai tidak berdaya. Tapi Tuhan tidak. Dia sayang semua manusia, tanpa terkecuali. Dia ingin supaya semua kita masuk surga. Dia tidak ingin satu pun di antara kita yang terhilang, yang binasa. Oke, Mbak Hani, mungkin ada pesan sedikit bagi teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus. Apa pesan Anda sebagai orang yang sudah berjumpa dengan keselamatan? Kira-kira apa yang Anda ingin pesankan kepada mereka sehingga mereka juga bisa mengalami hal yang sama? Silakan, Mbak Hani. Ya, terima kasih Bapak. Yesus ada luar biasa. Yesus itu hidup ya, hidup bagi kita. Dia sudah mati di kayu salib, tapi dia hidup, dia bangkit. Dia sudah menebus kita. Kita merasakan damai karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ayo kita Bapak Ibu, kita harus mengenal jauh lebih dalam tentang Yesus, lebih mengerti firman-firman-Nya, sering membaca Alkitab ya. Kita banyak doktrin-doktrin yang dulu kita dengar waktu kita masih dalam keadaan dulu, itu Tuhan lenyapkan gitu. Kita tahu Alkitab kita jauh lebih hidup gitu. Saya mengenal Yesus, terima kasih. Saya sudah berbahagia gitu. Terima kasih Bapak. Mari. Ya, oke, terima kasih Mbak Hani. Itulah pesan seorang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, bagaimana kebenaran dan keyakinan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, jangan terlambat teman-teman. Kami mengasihi siapapun Anda. Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda. Jangan sampai terlambat. Ingat, selama kita hidup di dunia, inilah kesempatan kita untuk bertobat. Inilah kesempatan kita untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan dan menerimanya. Jangan terlambat. Kalau kita sudah mati, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Tidak ada kesempatan lagi untuk memilih Tuhan yang benar. Selama kita masih di dalam dunia, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan kita sia-siakan. Karena berbicara keselamatan itu berbicara pribadi. Sifatnya pribadi, personal. Keselamatan, istri tidak menanggung keselamatan suaminya. Anak tidak menanggung keselamatan orang tuanya. Masing-masing dewe-dewe. Sendiri-sendiri. Ya. Sendiri-sendiri kita akan bertanggung jawab terhadap iman kita. Oleh sebab itu, mari teman-teman pastikan hidupmu
telah berjumpa dengan Tuhan yang benar, supaya Anda bisa diselamatkan. Karena Amin. kalau sudah penghakiman dijatuhkan, Anda sudah meninggalkan dunia ini alias mati secara jasmani, itu tidak ada pengampunan lagi. Tidak ada lagi kesempatan untuk Anda mau bertobat, mau percaya. Saya mau percaya Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada kesempatan lagi. Karena waktunya sudah habis. Waktunya sudah terlambat. Selama Anda masih hidup di dalam dunia ini, jangan sia-siakan. Ya, carilah keselamatan. Orang tuamu tidak bertanggung jawab, orang tuamu tidak gandeng engkau pergi menghadap Tuhan. Ya, coba pastikan. Mana ada orang tua mau gandengan sama anaknya, ayo kita sama-sama mati yuk. Tidak ada. Itu menunjukkan masing-masing. Carilah keselamatan. Pastikan hidupmu berjumpa dengan Tuhan yang benar. Hanya Tuhan yang benar yang mengasihi kita. Hanya Tuhan yang benar yang bisa menyelamatkan kita. Di dalam dunia ini ada dua kekuatan. Kekuatan iblis, kekuatan si jahat. Kekuatan iblis dan kekuatan Tuhan. Iblis si jahat, dia menghendaki manusia semua mati binasa, masuk dalam penghukuman. Tapi dia, Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang baik yang menginginkan semua manusia hidup. Oleh sebab itu dia yang mati menggantikan kita supaya kita tidak mati dihukum di dalam penghukuman yang kekal. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari tangan setan. Karena setan tidak mau melepaskan kita, setan mau mengikat kita, setan mau kita dihukum. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus harus datang. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa membebaskan dirinya dari kuasa setan, dari tangan setan. Coba perhatikan, tidak ada satu manusia pun yang bangkit dari kuburan. Karena apa? Karena artinya manusia terbelenggu, terkunci di dalam kematian. Terkunci tidak bisa keluar di situ. Itulah jahatnya setan. Tapi bagi Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan. Dan Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna. Dia bukan hanya berbicara bahwa di dalam dia ada kebangkitan, tapi dia buktikan 2000 tahun yang lalu kuburan jebol, kuburan tidak bisa menahan dia. Dia keluar dari kuburan dan menunjukkan bahwa kuasa setan yang selama ini mengikat manusia di dalam kematian sudah dikalahkan. Dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Mbak Hani buat kesaksian yang luar biasa. Doa kami buat Anda semua, dan silakan bagi Anda yang mau mendukung narasumber, nanti bisa menemukan di layar deskripsi nomor rekening narasumber. Oke, doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan sampai berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua.